Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Sukanegara dan fasilitator saya Ibu Warida, juga pengajar praktik Bapak Dika. Saya akan berbagi praktik baik pada aksi nyata modul 1.4 kepada rekan-rekan saya di sekolah. Saya akan berbagi praktik baik tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Konsep inti budaya positif ada perubahan belajar, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contoh stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidikan, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga merasa perilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. IBO Primi Years Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 dasar kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup misalnya dengan makan, berpakaian, punya tempat tinggal, keamanan, keselamatan. Kasih sayang dan rasa diterima misalnya dengan saling berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok.
penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, kebebasan, misalnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kesenangan, bermain, bergurau, antusias, tertawa, traveling, misalnya sesuai dengan hobi kita yang membuat hati kita senang. Motivasi perilaku manusia ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa fisik atau psikis. Hukuman, konsekuensi terencana, disepakati sesuai, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru memonitor murid selalu. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses yang kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kasusnya misalnya ketika guru menghukum, keliling lapangan 2 putaran ya. Kalau guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan ibu. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi ya. Jawaban ini nanti akan ada pada video selanjutnya ketika berbagi praktik baik bersama rekan-rekan guru. Hai, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Stabilkan identitas berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi selalu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Stabilkan identitas berdasarkan prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada berbagi praktik baik hari ini. Perkenalkan, saya Kasma Negara, CDP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pabadilan. Bapak Ibu, sebelum memulai berbagi praktik baik ini, marilah kita bersama-sama berdoa dalam hati. Mulai.
Berdoa selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Berbagi praktik baik. Adakah ibu atau bapak yang mau melakukan XBT di depan? Oke, silakan Ibu Hani. Tepuk tangan buat Ibu Hani yang sudah bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara kegiatan berbagi praktik baik oleh Bu Ika, saya akan melakukan ice breaking. Mohon kerjasamanya ya. Apabila saya meminta kalian untuk sesuai dengan instruksi apa yang saya katakan. Oke? Mulai ya. Sambil berdiri atau duduk enaknya? Berdiri boleh. Melingkar. Melingkar. Ya. Buka mulut tertawa 3 kali. 3 kali. Ulang ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Bukan begitu dengan cepat. Hahaha. Yang habis makan jengkol tolong bawakan. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Tanpa suara kan diminta suara. Kita ulang lagi ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Yang diem juga kan instruksinya apa? Buka mulut. Ulang ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Kok diem? Kan disuruhnya tertawa tanpa suara. Silakan. Silakan sini. Oke, saya punya 3 kandidat yang akan kena sanksi. Sanksinya sanksi yang mendidik ya. Jadi ibu cuma mau menanyakan 3 pertanyaan. Yang jawabnya cepat maka yang duduk duluan. Siap? Sebutkan Pancasila sila ketiga. Silakan duduk Melisa. Lagu yang berasal dari lagu daerah yang berasal dari Jawa Barat apa? Mas Tedani. Ya, silakan. Iya. Yang terakhir silakan selawatan. Terima kasih banyak speaking-nya Bu Hani, luar biasa. Baik Bapak Ibu, budaya positif itu apakah sangat penting untuk diterapkan? Iya, budaya positif itu memang sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Ya, yang namanya budaya positif ini memang sangat penting diterapkan di SMA Pabedilan khususnya. Mengapa sangat penting? Karena budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi diri, khususnya pada diri siswa. Bukan hanya kita sebagai guru saja, tetapi memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada siswa, supaya menjadi siswa yang bertanggung jawab, siswa yang berkarakter, siswa yang berbudi luhur, berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Baik, Bapak Ibu, ada beberapa konsep inti yang berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Tuh di situ ada contoh realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Nih di sini. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, ketika ada siswa yang terlambat, nanti tidak boleh diberi ancaman atau hukuman. Dengan adanya disiplin positif itu, nanti kita di teori segitiga restitusi itu akan memecahkan masalah bagaimana kalau siswa itu melanggar aturan sekolah begitu. Ini nilai-nilai kebajikan. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, untuk bertahan hidup manusia itu butuh makan, butuh pakaian, untuk kasih sayang dan rasa diterima itu dipedulikan, kita sama-sama saling peduli antar teman begitu, di keluarga juga seperti itu. Penguasaan tentang harga diri untuk dianggap pemimpin, berprestasi, dan diakui. Selanjutnya ada mandiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Terus ada kesenangan. Kesenangannya apa? Ada yang sukanya bernyanyi, misalnya ada yang sukanya traveling, ada yang sukanya humor, ada yang sukanya tertawa, begitu. Jadi, kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan dasar dari kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik. Begitu. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Itu ada motivasi intrinsik, ya ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsiknya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, kalau terus untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, kalau intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya, tuh. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis hukuman. Ada konsekuensi,
guru memonitor murid selalu. Ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ada proses yang berkolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. 5. Posisi kontrol guru. Ada menghukum, ada pemantau, ada teman, ada manajer, ada pembuat rasa bersalah. Apakah ibu guru sering melakukan 5 poin yang ada di layar tersebut? Iya, sering. Bagian mana yang sering ibu lakukan? Bagian mana yang sering ibu lakukan? Bagian pertama, penghukum. Saya sering menghukum siswa yang tidak disiplin. Ibu, bagian mana yang sering ibu lakukan? Saya bagian pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu saya berpikirnya saya teraniaya supaya dia merasa bersalah, begitu. Iya. Bapak gimana Pak? Dari 5 posisi kontrol guru, mana yang sering Bapak lakukan jika ada siswa di sekolah yang melakukan kesalahan, terus Bapak tindakannya bagaimana dari 5 posisi kontrol tersebut? Tentu saja teman, karena ya kalau sesama teman itu harusnya bisa lebih saling mengerti gitu. Jadi posisi saya di kelas itu seperti kawan bagi anak-anak saya di kelas itu. Baik, terima kasih. Misalnya di sini tuh siswa memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau menghukum itu siswa disuruh keliling lapangan atau siswanya suruh dijemur di bawah tiang bendera, begitu ya. Terus ada pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kalau pembuatan rasa bersalah berapa kali ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan ibu, begitu. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya, begitu. Ya, jadi ada yang ibu-ibu di sini tuh ada yang sukanya menghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada yang sebagai teman, begitu. Iya. Jika ada kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menurut ibu, ini posisi kontrol sebagai apa ini? Iya. Kalau yang pertama ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini seperti posisi kontrolnya sebagai apa tadi? Merasa bersalah ya. Gitu. Lalu kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisinya sebagai teman ya Bu. Benar tidak? Baik Ibu, ada kalimat seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi jawabannya, iya, supaya anak itu merasa bersalah, begitu. Lalu ada, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu sepertinya posisi kontrolnya sebagai apa? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa? Diingat lagi tuh. Ada penghukum, ada pemantau, ada manajer, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman.
memasuki kelas sebagai wali kelas, apakah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas dengan siswanya? Ada yang tidak membuat keyakinan kelas? Ada yang tidak membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ketika tahun ajaran baru mengajar di kelas? Oh, Ibu kenapa tidak membuat keyakinan kelas Ibu? Karena belum paham Bu cara metodenya, cara membuat keyakinan kelas di kelas. Barangkali Ibu punya metodenya. Baik, jadi Ibu tidak membuat keyakinan kelas karena tidak tahu metodenya seperti apa, begitu ya. Ketika tahun ajaran baru saya jadi wali kelas, ketika saya masuk ke kelas, saya dengan siswa saya itu ngobrol. Anggap saja ini kelas seperti rumah kalian sendiri. Kira-kira kalau rumah sendiri itu kan harus ada aturan, tapi kalau ini bukan aturan, kalau ini adalah keyakinan supaya ada dan tumbuh dalam hati dan tidak akan mengingkarinya. Kira-kira sepakat tidak kalau kalian buat keyakinan kelas? Baik, Ibu sepakat. Setelah itu saya jelaskan, karena anak-anak sudah pada sepakat, saya jelaskan anak-anak, ketika kalian membuat keyakinan kelas, jangan lupa ya menggunakan kalimat yang baik, tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Contohnya apa? Misalnya saya dilarang menyontek misalnya ya. Kalau dilarang menyontek berarti kalian harus bagaimana? Kalimat positifnya berarti jujur, begitu ya. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat negatif, dilarang, tidak boleh, begitu. Ketika anak-anak sepakat, oke Ibu siap, buat keyakinan kelas sudah selesai, kemudian dijelaskan ini keyakinan kelas tidak boleh dilanggar ya, yang namanya keyakinan harus tertanam pada diri kalian, tidak boleh dilanggar, saling menjaga, dan anak-anak tersebut pada tanda tangan Ibu, begitu. Artinya bahwa mereka itu telah sepakat, jadi ada tanda buktinya, begitu. Terima kasih. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Silakan Ibu Hani. Menurut saya kalau keyakinan kelas itu hal yang diyakini sehingga sudah mendarah daging pada jiwa siswa, sehingga siswa melaksanakan ketertiban di kelas itu sesuai dengan keyakinannya tanpa paksaan. Tapi kalau peraturan kebalikannya seperti itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Hani. Ada yang bisa menjawab lagi? Ya, menurut saya benar tadi apa yang dikatakan Bu Hani, sedikit menambahkan. Kalau keyakinan kelas itu ibarat anak itu melakukan sebuah peraturan, tapi karena di dalam hatinya itu penuh ketanggungjawaban, tidak butuh reward ataupun butuh penghargaan dari siapapun, tapi karena tanggung jawab di dalam dirinya sendiri. Sedangkan peraturan kelas itu jika tidak melakukan itu, anak melakukan karena adanya hukuman. Jadi itu perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Terima kasih Bu. Bagus, terima kasih banyak Ibu Ika. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tuh, ya, keyakinan kelas. Jadi, Bapak Ibu biasanya kalau membuat keyakinan kelas bagaimana? Apakah selalu menggunakan kata-kata negatif ketika membuat keyakinan kelas? Kalimatnya? Tidak. Contohnya bagaimana Ibu? Contohnya di dalam keyakinan kelas itu bisa setiap anak itu dikumpulkan, lalu peraturan apa yang mereka buat nanti kita buat kesimpulan di dalam
peraturan yang siswa berikan itu kita buat menjadi nilai positif atau bentuk katanya menjadi positif berupa nilai kebajikan itu, Bu. Ya, bagus. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif, harus menggunakan kata yang positif. Misalnya dilarang buang sampah sembarangan, itu kan kata-kata yang negatif, jadi harus dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tuh, ada validasi tindakan yang salah, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ada 3 poinnya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas, dan menstabilkan identitas. Ada yang mau ditanyakan dari segitiga restitusi? Contoh dari segitiga restitusi itu misalnya seperti ini. Ya, misalnya siswa ada yang telat, misalnya ya Bu ya. Terus tahu dari mana Ibu kalau siswa tersebut itu sering telat? Tahu dari mana Ibu? Oh iya, misalnya itu sering masuk terlambat kalau kelas, terus kata guru pikir ini siswa Ibu sering telat begitu ya. Kita panggil siswa tersebut, setelah itu ditanya dengan pertanyaan misalnya seperti ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Iya, pertamanya menstabilkan. Saya mendengar dari guru piket katanya kamu sering telat ya. Iya Ibu, misalnya saya seperti itu. Terus sudah berapa kali kamu telat? 5 kali, misalnya begitu. Iya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Menurutmu tindakan kamu berseberangan tidak dengan keyakinan kelas? Seperti itu. Terus ya Ibu, terus keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Seperti itu. Oh iya, ini keyakinan kelas yang saya langgar itu misalnya saya tidak disiplin Ibu. Iya. Setelah itu, jadi bagaimana untuk kedepannya supaya kamu tidak terlambat lagi? Misalnya Bu, saya akan bangun pagi-pagi. Oke, udah selesai seperti itu. Jadi nanti kamu tidak boleh datang terlambat lagi ya. Kamu tidak boleh mengingkari keyakinan kelas ya. Begitu Ibu contohnya. Jadi anaknya dipanggil, setelah itu ditanya apa penyebab kamu terlambat. Misalnya saya terlambat karena malamnya itu begadang misalnya. Setelah itu ya memang setiap orang itu pernah melakukan kesalahan kata ibu gurunya. Terus yang penting kalian itu bisa berubah. Setelah itu yang ditanya itu bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Katanya kamu, iya Bu, menggunakan segitiga. Ya Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di dalam kelas. Iya Putri, silakan duduk. Putri, Ibu tadi mendengar dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Jubair. Betul tidak seperti itu, Bu? Iya Ibu, habis saya kesal. Kesal kenapa emangnya?
Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu Putri? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keinginan kamu apa yang harus kamu lakukan jika kamu marah? Saya harus lebih sabar, Ibu. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Ibu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Bu? Saya akan bersabar dan menahan amarah. Kalau ada teman saya yang menyontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Ya tepat sekali, silakan kamu. Apa yang nggak keterus? Tetap semangat ya Putri ya. Sekarang silakan kembali berkelas. Bapak Ibu, kalau tadi adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Boleh. Kan kalau tadi dibilang kalau jika ada anak yang sering melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas, tidak boleh disiplin sanksi. Iya. Jadi sebaiknya gimana kalau anak itu selalu berulang kali terlambat? Jika anak sering terlambat menggunakan segitiga restitusi pun tidak mempan gitu ya Bu ya, tapi sudah menggunakan segitiga restitusi sudah dilaksanakan, tapi anak itu kok tetap saja, apakah Ibu sudah melakukan home visit ke rumahnya? Belum. Coba dulu home visit ke rumahnya, penyebabnya misalnya Ibu masalahnya apa terhadap anaknya misalnya? Ya misalnya tadi telat, anakku sudah dipanggil begitu dengan menggunakan segitiga restitusi, teori yang digunakannya misalnya, kenapa anak itu telat terus padahal saya tidak akan melanggar keyakinan kelas misalnya Ibu ya. Coba Ibu gurunya melakukan home visit dulu, kenapa anak tersebut tetap saja tidak berubah seperti itu. Nanti setelah melakukan home visit tahu jawabannya. Kalau masih saja berarti kita ada pendekatan khusus terhadap anak tersebut. Begitu, Ibu. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, penutup pada modul 1.4 dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo yang menutur murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian berbagi praktik baik dengan saya. Sedikit pantun dan mohon maaf ini pantunnya menyontek Bapak Ibu. Siang hari makan wajib, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu untuk isinya? Untuk isi dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Contoh, ketika kalian sedang mengerjakan PR atau mengerjakan tugas dari guru, kamu jangan menyontek. Misalnya, saya akan menulis dilarang menyontek misalnya ya, supaya kalimatnya dirubah menjadi kalimat yang positif. Bagaimana kalimatnya? Harus misalnya jujur, dilarang membuang sampah sembarangan, jadi membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalian membuat keyakinan kelas pada lembar
adalah kalimat negatif. Berikut adalah pilihan kelas yang sudah dibuat, ya. Oke, di sini ada disiplin, harus bertanggung jawab, ada memakai pakaian yang rapi, saling bekerja sama, kreatif, menjaga kebersihan kelas, bekerja sama, saling menghargai, sopan terhadap guru, mengerjakan tiket kelas bersama. Oke, ya. Ini kegiatan kelas yang sudah dibuat bersama. Silakan kalian tanda tangan hasil dari kegiatan kelas itu nanti disepakati berupa tanda tangan, ya. Tulis nama dan tanda tangan. Tidak boleh dilanggar. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ika Kartika. Saya rekan sejawat dari Ibu Ika Sukanegara. Hasil dari berbagai praktik pemaparan oleh Ibu Ika Sukanegara tentang disiplin positif sangat menginspirasi untuk diri saya sendiri. Bagaimana yang pertama tentang segitiga restitusi, bagaimana menghadapi siswa yang bermasalah, kita harus melakukan tindakan yaitu segitiga restitusi. Tetap semangat Bu Ika, salam guru penggerak. Terima kasih atas ajakan dari Bu Ika berbagi praktik baik dengan kami dan teman-teman di sekolah, bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi untuk menangani anak-anak yang butuh perhatian lebih. Terima kasih Bu Ika, semangat, salam guru penggerak.